wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Syafil Windat. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian ruang lingkup, objek, fungsi, dan prinsip evaluasi pembelajaran. Yang dimana yang pertama itu ada pengukuran. Pemberian angka kepada suatu atribut atau karakteristik tertentu yang dimiliki oleh orang atau objek tertentu menurut aturan dan formulasi yang jelas. Sedangkan karakteristik dalam pengukuran yaitu penggunaan angka atau skala dan menurut suatu aturan atau formula tertentu. Dan yang dimaksud mengukur adalah membandingkan suatu dengan suatu ukuran tertentu bersifat kuantitatif. Pengukuran tersebut adalah membandingkan suatu dengan suatu sejenis sebagai satuan atau kriteria. Pengukuran hasil belajar yaitu usaha untuk mengetahui seberapa jauh perubahan tingkah laku siswa setelah mengikuti proses pembelajaran tersebut. Sehingga pengukuran lebih menekankan kepada proses penentuan kuantitas sesuatu melalui perbandingan dengan satuan ukuran tertentu. Misalnya, mengukur kemampuan siswa memahami konsep menghitung bilangan matematika. Yang kedua, mengukur kemampuan siswa membedakan tumbuhan monokotil dan dikotil dalam mata pelajaran biologi, dan seterusnya, seperti mengukur berat badan dan tinggi badan siswa. Sedangkan yang kedua yaitu ada penilaian, di mana penilaian adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Penilaian hasil belajar adalah penafsiran hasil pengukuran dan penentuan pencapaian hasil belajar. Hasil penilaian pada umumnya adalah kategori sangat baik, cukup, tidak baik, sangat sering, kadang-kadang, tidak pernah. Tujuan untuk melihat tujuan pembelajaran yang dirumuskan tercapai. Diperlukan transformasi atau proses. Penilaian juga dapat didefinisikan sebagai suatu proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar, baik yang menggunakan instrumen tes maupun non-tes. Jadi maksud penilaian sudah memberikan nilai tentang kualitas suatu. Dua karakteristik penilaian, yaitu penilaian merupakan proses pengambilan keputusan. Penilaian bersifat kualitatif. Yang ketiga yaitu ada evaluasi. Evaluasi itu adalah mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian yang tadi. Yang selanjutnya mengadakan evaluasi berarti meliputi kedua langkah di atas, yakni mengukur dan menilai, yang sudah dijelaskan di atas. Hasilnya dapat berupa bilangan atau kategori. Tujuannya yaitu untuk perubahan dan perbaikan. Menggunakan alat evaluasi, prosesnya melalui transformasi. Evaluasi hasil belajar adalah proses perencanaan, pengumpulan, penggambaran, dan menyajikan informasi tentang pencapaian tujuan suatu program, sehingga dapat ditarik kesimpulan dan digunakan untuk mengambil keputusan. Selanjutnya adalah pembelajaran. Dari segi etimologis, namanya pembelajaran yaitu berasal dari bahasa Inggris yang dimana artinya instruction atau upaya untuk membelajarkan seorang atau kelompok orang melalui berbagai upaya, effort, dan berbagai strategi, metode, dan pendekatan ke arah pencapaian tujuan yang telah didapatkan.
Sedangkan secara terminologis, suatu proses di mana lingkungan seorang secara disengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon dalam kondisi tertentu. Pembelajaran merupakan subset khusus dari pendidikan, sehingga pengertian pembelajaran dapat ditarik kesimpulan yaitu sebuah sistem itu suatu totalitas yang melibatkan berbagai komponen yang saling berinteraksi. Untuk mencapai interaksi pembelajaran sudah dirancang tertentu, perlu adanya komunikasi yang jelas antara guru dan siswa sehingga akan terpadu dua kegiatan yaitu mengajar dan belajar yang berguna dalam mencapai tujuan pembelajaran. Selanjutnya ada objek evaluasi pembelajaran yang dimana itu ada objek aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Baik, teman, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.